Selamat sore teman-teman. Ini saya mau neruskan lagi ya yang ini ya teman-teman. Udah kepotong lama tuh. Nih. Ya. Beduk nih. Sebetulnya untuk lebaran tapi bagus juga sih, lucu juga gitu loh. Ya, saya seneng sih soalnya ini. Walaupun untuk lebaran tapi banyak yang seneng juga tuh, kan. Gampang, ini juga gampang sekali. Hmm, ini uh, ininya hijau, ini saya udah potong-potongin polanya ini ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ini ada review lagi kalau udah beberapa gitu review apa namanya gambar sama pola ada review. Tapi memang ini juga cara nempelnya dari mana dulu itu juga perlu diperhatiin, karena itu ya merupakan jam terbang juga ya kan, asalnya dari mana. Soalnya kalau nggak tahu asalnya dari mana nanti jadi lama gitu. Tapi kalau yang udah biasa gitu kan, karena udah pengalaman, aduh dari sini dulu salah, jadi kan ya itu merupakan jam terbang. Jadi ikutin aja gitu ya teman-teman ya. Sebetulnya memang sih patchwork gini tuh memang agak rumit ya, ada yang bilang rumit lah, tapi justru karena nggak ada yang bikin ini ya, jadi ya laku di situ dan lucu-lucu kan. Soalnya kita mesti cari yang pasar tuh mau, yang bisa diterima pasar itu kan. Terus kalau pasar maunya combro ya kita bikin combro, pasar maunya misro ya kita bikin misro gitu, apa kemauan pasar gitu loh. Nah, ya kalau misalnya kita cari yang gampang ya pasti banyak gitu yang ini, ya kita harus bersaing, harus pinter marketingnya. Tapi kalau yang kita cari yang agak rumit gitu, yang agak aneh unik gitu kan, jadi ya ini apa namanya, jadi kita nggak usah pinter-pinter marketing, pasti banyak yang mau gitu. Soalnya saya juga sempat sampai kewalahan gitu, pernah gitu loh saya. Dan ini kan memang patchwork, kalau patchwork ya begitu gitu. Kalau mau, dulu pernah ada yang nawarin tuh saya mesin pons itu loh, yang apa namanya, yang dari Cina itu, mesin pons. Jadi kita nggak usah gunting-gunting, tapi udah ada pisau-pisaunya, mesinnya tinggal ceklek nanti keluar banyak sekali gitu, ditumpuk-tumpuk gitu ya, dari Cina. Tapi kan kita harus invest mesinnya aja berapa. Terus kalau misalnya bordir, misalnya ya kita mau bordir gitu misalnya biar gampang gitu, bordir juga sama aja. Kalau yang bordir manual juga lama kan. Terus kalau bordir yang komputer misalnya, mesinnya juga mahal sekali, investnya tuh mahal sekali teman-teman. Terus nggak unik lagi ya. Kalau ini kan potong-potongan gitu ya, patchwork lebih unik. Terus kalau misalnya bordir komputer, kita apply di orang lain, kita nggak mau repot gitu ya misalnya. Terus kita pesen gitu di tempat tukang bordir komputer, itu minimal itu kita nggak bisa apply 10, nggak bisa order 10 biji, itu nggak bisa. Minimal tuh harus 100 gitu, 100. Terus udah, karena apa, karena dia tuh ngesetnya itu, settingnya komputernya, setting gambarnya itu bisa 1-2 jam itu setting gambarnya itu. Misalnya kayak gini gitu ya, setting gambarnya itu bisa 1-2 jam. Nah kalau settingnya aja 1-2 jam, terus kita order 10, ya orangnya nggak mau, harus 100 minimal. Nah sekarang kalau kita dapat ordernya cuma 200, misalnya 200 piece, lah masa kita cuma 2 macam kan, ya orang juga, pembeli juga nggak seneng. Pembeli kan senengnya banyak macamnya gitu kan teman-teman. Nah makanya kalau kita bikin sendiri patchwork gini tuh bisa satu aja bisa gitu. Orang yang nggak punya uang, misalnya orang kecil pun ya, misalnya punya anduk kan satu paling ini kalau yang merek Mutia tuh 35.000 ya, 35.000 sampai 40.000. Nah cuma punya uang 40.000 mungkin buat ini apa namanya, buat aplikasinya 10 ribuan misalnya ya,
punya uang 50.000, punya modal 50.000 aja kita udah bisa bikin 4 gitu kan ya, misalnya nggak punya uang gitu, orang yang kecil gitu. Nah tapi kalau kita apply ke ini, kalau kita order ke tukang bordir yang komputer itu kan minimal harus 100. Lah kalau ordernya cuman misalnya ordernya cuman 24 misalnya 2 lusin, ya gimana, kita nggak bisa kan. Itu loh teman-teman, makanya saya milih patchwork itu gitu. Jadi maksud saya supaya orang-orang kecil itu bisa kerja, jadi jangan ngandelin kayak di negara asing, negara maju ya, misalnya pakai robot, yang kerja robot. Itu robot juga kalau yang rumit-rumit sekali juga robotnya juga nggak bisa gitu loh. Robot kan ini apa ya, ini ya robot juga yang setting juga kita juga kan. Nah kalau rumit-rumit sekali misalnya masang-masang payet kan juga mungkin ada robot yang bisa masang-masang payet, harganya kan juga robotnya mahal, dan tenaga manusia kan jadi kasihan gitu loh kalau robot. Sama aja kita ininya apa apply robotnya juga ininya ini apa, kita beli robotnya juga kan mahal banget investnya kan gitu loh. Invest robotnya juga mahal banget, apalagi kalau yang rumit mungkin robotnya juga lebih mahal lagi. Jadi ya gitulah maksud saya itu, supaya tadinya saya mikir patchwork dulu juga saya ada yang nawarin pakai pons itu, cuman saya pikir nanti yang orang-orang kecil-kecil itu teh yang ini nggak bisa kerja, jadi biar banyak gitu yang kerja gitu loh teman-teman. Maksud saya kalau ordernya banyak kan orang-orang ini bisa sambil nonton TV, bisa gitu loh. Jadi orang-orang tuh banyak yang kerja gitu, jadi tenaga manusia tuh biar banyak gitu loh. Maksud saya gitu ya teman-teman. Jadi jangan ya mungkin ada orang yang males gitu, males rumit banget gitu ya. Kalau memang ini apa namanya udah gitu pikirannya begitu, ya udah harus pakai robot atau pakai bordir komputer atau di sablon juga nggak bisa kalau banyak warna gini, mahal sekali gitu loh. Dia nggak bisa, misalnya tukang sablon tuh kalau misalnya kita pesennya cuma sedikit, kalau banyak warnanya ini kan berapa warna gitu ya mahal juga, sama aja gitu loh teman-teman. Jadi nah kalau saya paling ya kalau nyablon sendiri, kalau yang satu warna ya itu paling ini misalnya kalau yang gini nih saya nyablon sendiri, tapi saya ngasih tahu teman-teman nanti yang nggak usah nyablon sendiri. Kalau saya kan banyak gitu ya, jadi kadang-kadang nggak keburu gitu. Ini nih yang misalnya kayak dudukan apa beduknya ini atau ini apa tabuhnya ini kan warnanya hitam, jadi sekalian aja di sablon. Tapi kalau misalnya banyak warna juga susah, itu harus tukang sablon yang ahli, kan screennya harus banyak gitu loh teman-teman. Nah gitu, jadi sebetulnya itu maksud saya tuh gitu dulu tuh saya pengennya patchwork supaya orang kecil bisa pada kerja gitu. Jangan jadi kalau mesin nanti ya kitanya harus invest, terus orang-orang kecil nggak pada kerja. Jadi kalau tenaga mesin, misalnya mesinnya Pons itu yang dulu saya pernah ditawarin itu juga mahal banget, harganya puluhan juta loh itu mesin Pons itu. Dan giginya tuh harus pisaunya tuh harus ganti-ganti terus. Misalnya ini ada berapa pisau ini kayak gini nih, ada tiap warna kan, misalnya kayak gini mungkin nah ini warna tiap pisaunya ini sendiri, ini sama aja, ini sendiri, semua sendiri-sendiri gitu pisaunya gitu. Ini sendiri kan, ini segini ini ada berapa pisau gitu kan. Pisaunya tuh harus diganti-ganti. Ya tetap aja kita nempel-nempel juga kalau misalnya pakai mesin. Terus tenaga terus kita karena kita investnya udah mahal, jadi tenaganya kan cuman pakai 1 orang gitu, 1-2 orang. Nah tenaganya jadi kurang gitu, tenaga manusianya. Sedangkan kita kan juga harus bantu orang-orang kecil-kecil yang ini yang butuh kerjaan kan banyak gitu loh teman-teman. Maksud saya tuh gitu. Jadi kalau gini kan patchwork itu kita mau jual punya uang sedikit juga bisa bikin gitu. Punya uang 50.000 kita udah bisa 4 gitu, 4 lap gitu, lap tangan gitu. Orang kecil-kecil bisa pada kerja gitu ya teman-teman ya. Soalnya ada yang ngomong juga ini apa rumit banget gini-gini, ya udah gimana ya. Ya kalau namanya patchwork ya begini gitu. Nah, makanya juga
apa namanya, banyak yang ini, makanya lakunya banyak ya karena jarang yang bikin gitu loh. Kalau misalnya yang sederhana-sederhana ya pasti banyak sekali yang bikin karena gampang. Marketingnya kita harus jago. Kalau gini kan pembelinya yang minta ke kita, kitanya nggak usah pinter-pinter marketing, nanti pembelinya yang nyari gitu loh teman-teman. Maksud saya itu gitu karena saya kurang pinter marketingnya gitu ya. Jadi ya saya pengennya tuh pembelinya aja yang nyari ke saya, yang ngecer-ngecer saya gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah ini sekarang polanya ini tadi udah ya teman-teman, nanti di review lagi sama saya juga kalau misalnya kurang jelas. Ini polanya. Nah ini udah saya potong-potongin. Ininya hijau ya teman-teman ya. Kita mulai bikin. Ini mulainya dari ini dulu ya, dari beduk dulu ya teman-teman. Ini beduknya udah saya potong. Ini ada dua, sebetulnya ini kalau saya mukanya di sablon nih. Kalau yang ada yang mau nyablon juga nggak apa-apa, sebetulnya mukanya aja ya. Mukanya aja yang di sablon, sama ini sih sebetulnya sama dudukan, tapi cuman nggak usah deh, ini kadang-kadang juga saya ini sendiri, gunting sendiri mukanya di sablon. Terus tapi kalau misalnya nggak di sablon juga bisa, saya udah bikinin polanya nih. Nanti matanya dikasih ini aja, dikasih pakai mata boneka itu dikasih mata boneka. Nah ini pertama kali kita beduknya dulu ya teman-teman ya, beduknya. Ini beduknya warna coklat sama warna coklat tua sama coklat muda sama ini. Ini dulu, ini beduk yang ini, terus ini sama ini. Nah ini nanti yang ini kita bagi dua karena nanti untuk di sini teman-teman. Ini yang coklat, yang warna beige, namanya warna beige ya. Warna beige itu untuk yang ini, untuk yang ini. Terus ya warna beige yang di tengah ini. Terus udah gitu yang coklat muda, ini coklat muda. Terus yang ini coklat tua, itu di sini sama di sini, di belakang sini ya. Ini sama ini nih sama ini. Kita tempel dulu ya. Ini kita mulai tempel yang ini kita bagi dua dulu yang coklat ini. Bagi dua. Nah ini untuk di sini kita lem. Copotin dulu ya, ini masih ada kertasnya, dicopotin dulu. Ini ya teman-teman, kita tempelnya gini dulu. Terus udah gitu yang coklat mudanya ini kita copot, lem juga.